Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, salah satu dari keistimewaan bulan Ramadan yang dirujuk pada surah Al-Baqarah ayat 185 adalah Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Keistimewaan Ramadan itu ada pada fakta turunnya Al-Quran. Ayatnya berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bila datang bulan Ramadan itu, maka cara menyambutnya adalah dengan berpuasa. Al-Quran adalah dari Allah sebagai petunjuk Allah kepada umat manusia. Ada juga pernyataan Rasul yang mengatakan Al-Quran itu adalah jamuan Allah. Maka rugi orang yang tidak menghadiri jamuan Allah, dan lebih rugi lagi orang yang datang memenuhi undangan jamuan tapi tidak bisa menikmati jamuan tersebut. Hal-hal inilah yang perlu kita renungkan di bulan Ramadan ini. Mari kita isi dengan banyak membaca Al-Quran, tapi juga dengan tadarus, dengan pendalamannya. Bapak Ibu, kita tahu turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu dimulai dengan turunnya 5 ayat dari surah Al-Alaq yang berbunyi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dahsyat sekali sebetulnya ayat-ayat ini. Yang diperintahkan dalam ayat ini awalnya adalah kepada Nabi Muhammad, seorang yang ummi, yang buta huruf, yang tidak mengerti baca dan tulis. Maka wajar ketika Jibril menyatakan turunnya ayat ini, beliau berkata, Ma'akro, apa yang dibaca? Riwayat lain menyebutkan, wa ma'ana biqari, saya tidak tahu apa yang saya baca. Tentu kita paham, ayat ini tentu bukan hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi juga ditujukan kepada semua manusia sampai akhir zaman. Nah, kenapa perintah Iqra itu turun? Kalau kita ambil dari makna dasar, Iqra diambil dari kata qara'a. Qara'a itu artinya menghimpun. Dari kata menghimpun inilah berserakan makna-makna muncul, antara lain membaca, meneliti, mengenali sesuatu, menyampaikan sesuatu, semuanya terangkum dalam kata qara'a yang berarti menghimpun. Jadi sesungguhnya objek dari kata qara'a itu bukan sekedar membaca ayat Al-Quran atau bukan sekedar membaca ayat-ayat Qur'aniyah, tetapi juga membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di alam ini. Mari kita kembali lagi pada ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah atas nama Tuhanmu. Berarti tidak sembarang membaca dalam perintah ini. Membaca kepada objek-objek yang diperkenankan oleh Allah, yang diridai oleh Allah. Dan juga perintah Iqra' ini menggambarkan bahwa hanya dengan Iqra' lah manusia itu akan berdaya. Sebab Allah mengatakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Manusia itu diciptakan dari alaq. Alaq itu terjemahannya adalah the germ shell, shell yang lemah.
yang menggantung di dinding rahim. Itu berarti kita ini tidak apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa, tapi kita disuruh bergerak, memperkuat diri kita dengan Iqra. Nah, yang kedua adalah Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, maka Tuhanmu Maha Pemurah. Jadi kalau kita membaca dengan perkenan Allah, dengan sesuatu yang diridhai Allah, Allah itu akan memberikan. Allah bersifat pemurah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kita dengan kalam apa yang kita tidak tahu diajari oleh Allah. Apa al-qalam itu? Makna dasar al-qalam sesungguhnya adalah sesuatu yang tajam. Maka pada satu saat sesuatu yang tajam itu bisa dimaknai pensil, potlot, pulpen, tapi bisa juga al-qalam itu satu saat dimaknai dengan ujung-ujung dari mesin ketik yang menghasilkan huruf, dan juga nanti pada satu saat al-qalam itu bermakna ujung-ujung tajam dari mesin printer yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Sungguh menarik perintah Iqra ini, dan saya berpendapat perintah Iqra yang muncul pada awal turunnya Al-Quran, perintah yang luar biasa, perintah yang amat penting, perintah yang amat berharga bagi umat manusia dalam rangka membangun sebuah peradaban. Mohon maaf atas yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.